sesi demonstrasi ruqyah sebetulnya. Jadi biasanya saya demonstrasikan gimana cara ruqyah. Tapi waktunya juga tidak cukup. Ini ada sesi yang menarik lainnya, yaitu bagaimana kita melakukan ruqyah mandiri di rumah. Ya. Baik. Ada yang mau belajar ruqyah mandiri enggak? Baik, enggak. Ini saya bertanya, ada yang mau ruqyah mandiri nggak di rumah? Ada yang mau tahu nggak caranya? Coba, berapa orang ada? Semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Jadi selepas ini tidak perlu lagi minta diruqyah. Pak Ustaz, bisa sembuh nggak sih? Bisa. Ya, saya dan Bapak Ibu sama, diciptakan dari unsur yang sama, ya. Hanya lebih dulu tahu mungkin sedikit beberapa hal, begitu ya. Punya suara yang sama, punya hati yang sama, punya mata yang sama. Dan ruqyah mandiri itu hanya menggunakan itu semua, tidak menggunakan yang lain sebagai support. Baik, hamba Allah, ruqyah mandiri itu dibagi menjadi 3. Satu, ruqyah mandiri untuk rohaninya, ruqyah mandiri untuk batinnya, ya. Ruqyah mandiri untuk setan yang ganggu akal dan hatinya, ya. Terus yang pertama, dengan apa? Dengan amal-amal soleh yang dilakukan secara terus-menerus. Apa amal solehnya? Baca Quran, sholat, sedekah, dan lain-lain. Tapi terus-menerus, ya, secara kontinu. Sebagaimana kita makan terus-menerus, makan dan minum terus-menerus, ya, baru ada hasilnya. Kalau makannya sekali, kalau makan lagi minggu depan, tetap lemes, begitu kan? Ya. Ulama mengatakan kebutuhan manusia akan ilmu lebih besar daripada kebutuhan perut akan makanan. Ya. Kebutuhan manusia akan ilmu lebih besar daripada kebutuhan perut akan makanan. Kebutuhan manusia akan sehatnya rohani lebih besar daripada kebutuhan manusia akan sehatnya jasmani. Kenapa? Kalau jasmaninya sakit tidak diobati, yang mati hanya jasadnya, yang rusak hanya jasadnya. Tapi kalau rohaninya sakit, dibiarkan, yang akan sakit selain rohani juga jasad, dunia dan akhirat. Nah, gitu ya. Baik, jadi yang pertama ruqyah apa? Rohaninya dengan meningkatkan amal soleh secara simultaneous, secara terus-menerus, begitu. Baik, yang kedua, ruqyah mandiri untuk jasmaninya. Apa ini? Seluruh hal yang diupayakan untuk penyembuhan jasadnya, ya, untuk menguatkan jasadnya, meregenerasi sel-selnya, nutrisi, herbal, daun, akar, air, makanan, begitu. Yang ketiga, perlindungan dari datangnya penyakit yang baru, baik rohani atau jasmani. Jadi fungsi ruqyah mandiri yang saya bangun sejak mungkin 7 atau 8 tahun lalu, jadi ini bisa lihat, tujuannya adalah untuk membangun ketahanan diri agar semua kaum muslimin bisa melakukan pertempuran diri di rumah, begitu, untuk melawan hawa nafsunya dan setan. Ini dia seluruh ruqyah mandiri, Bapak dan Ibu sekalian, itu memerlukan muqaddimah. Baik, sekarang kita mulai tertarik kan, gimana caranya kita mandiri Ustaz? Mulainya bagaimana? Bapak sekalian, semua metode ruqyah mandiri ada 100-an metode. Ya. Semuanya diawali dengan
mukadimah atau persiapan sebelum melakukan ruqyah mandiri. Pertama adalah membaca ta'awudz. Pertama wudu dulu, ya, wudu dulu. Sucikan jiwa raga, siapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian lakukan bacaan-bacaan standar untuk berdoa, ta'awudz, sholawat, istighfar, basmalah, mengangkat tangan, menghadap kiblat dan lain-lain. Ya. Kemudian sholatlah 2 rakaat untuk memohon pertolongan dari langit. Ya. Lalu kemudian ya hamba Allah raih kekuatan langit, akses cahaya langit dengan apa? Dengan merendahkan diri, dengan menafikan kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan status sosial. Rendahkan diri, hinakan diri Anda di hadapan Allah. Begitu, ya. Kosongkan diri kita. Penuhi dengan zikir dan lakukan secara istiqomah. Baik, ya. Lakukan secara istiqomah. Baik. Kemudian cara melakukan ruqyah mandiri yang paling mudah adalah 3 kul. Ya, 3 kul tadi dicontohkan ya. Boleh kita contohkan lagi. Ya, bisa di kumpulkan tangannya. Ya, lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sederhana tapi luar biasa. Kata Nabi, membaca Al-Ikhlas 1 kali seperti membaca sepertiga Al-Quran. Luar biasa. Membaca Al-Falaq merontokkan sihir, An-Nas menghilangkan was-was. Saya bimbing Anda mengerti ini dengan betul. Lihat seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba usapan wajah. Usapan di wajah dengan usapan mendalam 3 kali. Ya, usap gosok di matanya yang suka ngantuk, ya, di telinganya yang suka mendenging, ya, di pundaknya sekarang yang suka pegal-pegal. Usap, ya, usap, lalu ke pundaknya dan dadanya, ya, diusap ke perutnya, usap-usap, ya, lalu ke bawah ke pahanya, ke lututnya, ke kakinya, ke belakang. Ya, ke belakang lalu tangan sampai ujung usap. Sudah? Sekali lagi wajah, kepala, pundak, ya, bahu, dada, perut, ya. Terus sekali lagi bismillah usap. Itu Pak akan rontok pengaruh sihir di tubuhnya. Usap dengan yakin, ya. Wah, ada yang sudah berdesak biasanya kita tenggorokan. Tepuk-tepuk boleh juga Pak. Tepuk-tepuk di leher sini. Coba mulai ucapkan ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluar kamu musuh-musuh Allah. Keluar kamu dari tubuh saya. Ukhruj ya Allah. Keluar kalian. Ukhruj ya. Itu dilakukan Nabi SAW sebelum tidur. Apa fungsinya? Saudara, kata Nabi, ketika manusia mau tidur, ada 2 makhluk yang mengintai, 1 malaikat, 1 setan. Kalau ditutup kebaikan bersama malaikat sampai pagi.
Kalau ditutup keburukan, setan membersamainya sampai pagi. Dan setan kencing di telinganya. Maka misalnya dengan usapan ini membuat malam kita ditutup dengan kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, ketika manusia tertidur dalam keadaan buruk, maka setan memukulkan 3 ikatan kepala, pundak, punggung. Ikatan itu membuat dia susah bangun, ketindis, bahasa sini bukan, ketindihan. Bahkan ibu bilang saya seperti ketindis sampai tercap ke bumi. Biasa ya. Maksudnya, maka ikatan-ikatan itu akan lepas ketika kita membaca ini. Bayangin 1 malam 3 ikatan, 1 bulan berapa ikatan? 3 kali 30, betul? Ya, 1 tahun berapa ikatan? 10 tahun berapa ikatan? Luar biasa, ikatan ini hanya akan lepas, kata Nabi, kalau dia bangun malam dan zikir. Ikatan kedua kalau dia wudu. Ikatan ketiga kalau dia sholat. Bayangkan kita sholat malam mungkin misalkan 30 tahun lalu, banyak ikatan. Itu yang membuat kita sulit gerak. Begitu ya, ini melepaskan. Baik, 3 pun mudah bisa lakukan. Bisa. Ada yang tidak punya keturunan, mandul, dia usap-usap di rahimnya. Setiap saat, sebulan kemudian ternyata dia positif hamil. Ya, jangan kira ini sederhana misalnya. Ya, ada yang melakukan ini dalam rangka melakukannya 3 bulan ke depan. Ruqyah mandiri holistik. Sebentar lagi saya tutorialkan. Beliau bilang, Ustaz, saya lakukan ini hari ketiga saya muntah darah disertai kain kapan dan kawat dari mulut saya. Sihirnya keluar Ustaz dari tubuh saya. Masya Allah. Beliau mengatakan, kenapa begitu dahsyatnya? Karena ibu meniatkannya ingin melakukan ini selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya, air. Lihat ke depan. Metode kedua, meruqyah air. Gitu ya. Pertama, air apa yang bisa Bapak Ibu pakai di dunia ini untuk air ruqyah? Air terbaik Zam-Zam. Khasiatnya tergantung doanya. Ya. Kata Nabi, air Zam-Zam itu tergantung khasiatnya kepada yang mendoakannya. Jadi air Zam-Zam ini belum ada khasiatnya kecuali setelah seseorang itu meniatkan untuk sesuatu, begitu maksudnya. Bapak sekalian, ada yang tahu bagaimana cara minum air Zam-Zam? Ya. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Baitullah, ambil air Zam-Zam dari kerannya, lalu menghadap ke Ka'bah. Caranya begitu, berdiri, pegang dengan tangan kanan. Yang pernah ngajarin ya. Nah, setelah itu kemudian ucapkan doanya. Doanya mau nikah misalkan. Gimana doanya? Ya Allah, jadikanlah air Zam-Zam ini semangat untuk hamba menikah. Jadikan wajah hamba bercahaya dengan Zam-Zam ini agar lawan jenis hamba tertarik. Misalkan gitu ya. Ibu agar suaminya sayang sama ibu, ya Allah jadikanlah air Zam-Zam ini, ya, jadikanlah air Zam-Zam ini membuat tubuhku bercahaya dan turun berat badanku sehingga suami makin cinta kepadaku. Dikabul enggak? Dikabul. Bahkan ini bahwasanya para ulama itu minum air Zam-Zam sambil berdoa, ya Allah, hamba ingin hafal 30 juz Al-Quran dengan minum air Zam-Zam ini. Beri hamba kekuatan hafalan. Terjadi. Ada yang berdoa, ya Allah, hamba ingin mempelajari hadis, maka dengan air Zam-Zam ini hamba mohon kepada pengetahuan-Mu ya Allah, untuk mengetahui agar kuat hafalan hamba tentang hadis. Terjadi. Luar biasa ya. Saya alhamdulillah
ke Makkah. Saya ajak mereka berdoa seperti itu, luar biasa. Setan-setan yang nangis, ya bingung, sembuh di sana. Ya, bisa. Jadi air apa? Zam-zam. Ya. Air zam-zam yang ada di mana? Dari Makkah asli, gitu ya. Maka kalau ada umroh, titip air zam-zam karena itu asli. Caranya ambil, berdiri menghadap kiblat, lalu berdoa. Doa yang standar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in basritin. Wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Minum, taburkan segala macam, akan menjadi obat yang manjur. Mungkin minumnya salah ya, atau mungkin air zam-zamnya tidak asli. Ya, baik, maksudnya demikian. Saya doakan semoga suatu hari Bapak Ibu sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul di sana ya. Yang kedua maksudnya air hujan yang turun dari langit. Hujan yang deras itu obat sihir. Hujan yang deras itu obat sihir terbaik. Dia akan mengusir setan, baik jin asat atau sihir. Jadi yang kena sihir, kena jin asat, saya rekomendasikan hujan-hujanan. Ibu jangan depan rumah ya, di tempat yang aman supaya tidak ada yang menonton. Baik, air laut. Air laut adalah air garam alami yang juga menjadi obat untuk sihir yang menyerang kulit, gatal, eksim, ya, asam urat, kolesterol. Berenang di laut Pak, tapi lautnya yang bersih, ya. Ombaknya jangan terlalu besar. Oh, ini saya lagi gelisah, kata Ustaz, berenanglah di laut. Saya cari laut yang sedang gelisah. Nanti sihirnya keluar, nyawanya keluar. Cari tempat yang tenang, berendam. Bapak Ibu kalau pergi ke Kolaka, di situ ada mitos, ya. Kalau berenang di laut penyakit-penyakit tersebut, itu bukan mitos, itu benar. Di laut mana saja air laut itu mengandung obat. Yang paling bagus laut mati di Jordan. Garam laut mati juga obat terbaik untuk jinasat dan lain-lainnya. Boleh dicoba ya. Baik, bisa lihat. Yang berikutnya air biasa yang diruqyah, ya, air biasa yang diruqyah. Air apa saja, termasuk air yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Caranya buka tutupnya, silakan kita praktek ya. Buka tutupnya, minum sedikit, bagian masih penuh ya. Kalau udah setengah nggak apa-apa. Nanti maksudnya kalau ditiup tidak keluar airnya. Bapak sekalian, dekatkan di bibirnya. Dibacakan ayat-ayat ruqyah yang standar. Saya bimbing ya, maksudnya. Bapak Ibu praktek biar sampai rumah langsung bisa. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat untuk penyakit hamba ya Allah. Jadikanlah air ini sebagai penyembuh untuk penyakit rohani hamba ya Allah. Jadikanlah air ini syifa untuk hamba dan keluarga hamba atau hamba-Mu
aku yang meminumnya. Ya Allah, jadikan seluruh air di ruangan ini sebagai obat yang mustajab untuk menghancurkan penyakit-penyakit yang tidak kami mengerti, ya Allah. Amin. Tiupkan. Jangan ragu-ragu ya, mulut Anda telah diberkahi Al-Quran. Nah, akan ditransfer berkahnya kepada air ini. Baik, kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u sebagai pembakar penyakit-penyakit, buhul-buhul, ikatan-ikatan yang dibuatkan oleh setan-setan zalim atau tukang sihir yang mengenai hamba, ya Allah. Amin. Bukan? Ya. Lalu kita baca Al-Ikhlas, Al-Kafirun dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai anti racun, sebagai obat untuk racun yang mengalir di dalam darah Anda. Amin. Amin. Lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jadikanlah air ini untuk penguat hati hamba, agar hamba semata-mata beribadah kepadamu, mengarah dan hidup untukmu, ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jadikan air ini penghancur ikatan-ikatan sihir. Rontokkanlah sihir-sihir yang ada di dalam jiwa dan raga hamba, ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, jadikanlah air ini penghilang rasa was-was di dada hamba. Amin. Mari
semuanya berdoa, ya Allah, jadikanlah seluruh air di ruangan ini atau air yang mendengar kalimat-kalimat Al-Quran ini menjadi air ruqyah yang terbaik untuk penyakit kaum muslimin yang meminumnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, dengan demikian seluruh air di ruangan ini termasuk ini ya, termasuk cairan-cairan ini dan semua yang ada di tangan Bapak Ibu sudah diruqyah. Tangan kanan minum 3 teguk. Bismillah. 1, 2, 3 ya. Tunggu 6 menit. 6 sampai 7 menit. Air ini akan sampai ke tubuh dan akan merespon. Tubuh Anda akan merespon. Kalau ini cepat, kalau bisa lihat, cari madu murni, lalu tuangkan kepada air ini. Madu itu akan diserap tubuh dalam 6,00 detik. 6 detik madu. Kurma akan diserap tubuh dalam 3,2 detik. Jadi yang Nabi sarankan untuk buka puasa madu apa kurma? Kenapa? Lebih cepat glukosanya diserap oleh tubuh. Dahsyat ya, baik. Dan ini maksudnya biasanya kalau seseorang ada penyakit di lambungnya langsung terasa. Ada yang mulas enggak? Ada yang mulas enggak? Ada yang sesak enggak minum air ini? Ada yang mau muntah enggak? Ada yang pusing enggak? Gimana? Ya, kalau saya lihat. Ya. Kalau tidak ada berarti orang sini kuat. Ya. Biasanya pelan-pelan dia mulai bekerja di tubuh. Belum 6 menit kan? Baru beberapa detik ya. Nah, maksudnya sambil menunggu ya kita lanjutkan materinya ya. Kalau ada yang memuntah jangan ditahan. Itu makhluk jin yang mau keluar. Begitu maksudnya. Nah, kalau Anda tidak merasa yakin dengan 3 kul tadi, Anda boleh tambah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya, jadi kalau tadi 3 kul ditambah lagi 3 al. Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi maksudnya ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, ya, terapi Al-Baqarah atau disebut terapi surah Al-Baqarah ini itu merupakan terapi ruqyah mandiri paling dahsyat. Ada seorang mendatangi Syekh di Jordan dan beliau mengatakan, saya kena sihir 20 tahun. Tolong Syekh minta nasihat agar sembuh daripada sihir yang sekian lama ini. Maka saya mengatakan bacalah surah Al-Baqarah. Pulang ke rumah beliau sholat tahajud, dalam tahajudnya baca surah Al-Baqarah. Apa yang terjadi maksudnya? Ketika salam pertama dan kedua, Assalamualaikum, penyakitnya sembuh total setelah 20 tahun. Al-Baqarahnya dibaca dalam 2 rakaat sholat. Luar biasa. Pernah nggak begitu? Ya, sunnah Pak membaca Al-Baqarah Al-Imran saat dalam tahajud. Itu dahsyat sekali penganjurannya untuk sihir. Saya punya urusan namanya ruqyah mandiri holistik untuk penyembuhan penyakit rohani dan jasmani secara menyeluruh. Berikut metodenya bisa dilakukan 3 bulan menggunakan dasar pengetahuan air ini. Baik ya. Jadi Bapak Ibu telah belajar ruqyah mandiri tadi. Bagaimana cara penggunaan air ini? Pertama Bapak sekalian, kita bisa minum, itu bisa menenangkan hati. Ya. Baik. Kita bisa minum untuk penyakit tubuhnya, hipertensi misalnya. Ya. Hipertensi, tensinya tinggi terus. Minum ini besok cek lagi, insya Allah sudah turun. Ya, dahsyat sekali. Saat Anda bikin doa, ya Allah turunkanlah, ya,
hipertensi hamba begitu. Ya. Kemudian, kalau bisa lihat, air ini bisa digunakan untuk ruqyah rumah dan tempat usaha. Rumahnya banyak pertikaian, ya. Rumahnya banyak kejanggalan, rumahnya banyak keributan, perselingkuhan. Wah, luar biasa, gak enak, kayak rumah setan, gitu. Banyak kerusuhan. Bagaimana? Ruqyahlah rumahnya dengan air ini. Campurkan dengan ember lain, cipratkan di seluruh rumah. Cipratkan sambil baca ayat kursi. Berikutnya juga bisa digunakan untuk meruqyah kantor, kebun, bengkel, binatang, bahkan tumbuhan. Ya. Di rumahnya banyak cicak tidak? Cicak. Banyak. Tikus menggigit kabel, menggigit padi, menggigit kayu, ya. Tikus, cicak, ular, kalajengking itu ciri-ciri rumah yang diserang sihir atau terdapat sihir di dalamnya. Sehingga orang yang was-was di rumah tidak betah, banyak penampakan, ya. Banyak kekacauan, kerisauan, tidak enak tidur di situ, ruqyah rumahnya. Kalau untuk meruqyah rumahnya, Bapak sekalian, tidak perlu dicampur madu, ya. Nanti rumahnya lengket. Kalau mau ada campuran, ada namanya minyak kasturi, tahu ya? Atau uds, berharum. Atau minyak bidara, campurkan cipratnya. Atau kalau nggak ada sama sekali, garam. Ya, ini sekali lagi untuk ruqyah rumah. Sisanya bisa digunakan untuk mandi. Itu campurannya adalah bidara, daun bidara. Kabarnya ada di tanah ini, ada di sekitar sini ada, ya. Ambil 7 lembar setiap gelasnya. Jadi kalau bikin 1 liter air ruqyah berarti berapa lembar? 7 kali 4, 28. Ibu-ibu catat nih untuk ruqyah suaminya, ya. Ruqyah anaknya. Baik. Ustaz, siapa yang harus ruqyah? Saya atau suami? Saling ruqyahlah di rumahnya. Biar romantis, ya. Saling ruqyah, jangan saling kutuk, jangan saling selang, jangan saling musuhi. Ustaz, ini tingkatan ruqyah rumah ada 7 tingkatan. Ini tingkatan 1. Cukup ayat kursi, ya, dan lain-lain. Tingkatan kedua dengan ayat ruqyah ini. Tingkatan ketiga, bacain Al-Baqarah pada ayat ini. Oke. Tingkatan berikutnya, bacain Al-Baqarah, Al-Imran. Tingkatan kelima, ya. Bersih-bersih rumahnya, Pak. Masih ada jimatnya di rumahnya, sisa-sisa peninggalan zaman purba, ya. Masih ada nggak? Batu-batu, biar tandu-tandu, apalah, ya. Bersihkan. Itu level berapa? Kelima. Level ke-7, cari akar masalahnya. Mungkin masih ada bocor-bocor di rumahnya. Di sini ada bocor-bocor? Nggak ada, ya. Nah, itu rumah setan, ya. Itu rumah tempat setan tinggal. Ada ari-arinya yang digantung, ada. Nah, itu juga bisa jadi keyakinan batin mengundang setan, ya. Bersih-bersih rumahnya dari hal-hal yang tidak logik di akal kita, ya. Biasanya itu kan dari khurafat, ya. Oke. Selanjutnya bisa lihat ruqyah mandiri holistik ini 3 bulan. Di sini ada nggak yang kena sihir lebih dari 1 tahun? Ada nggak? Atau mungkin punya saudara yang sakit lebih dari 1 tahun? Maka ini caranya. Ini cara melakukan ruqyah mandirinya. Saya tidak di kanan, ibu-ibu aja, ya. Ibu bisa lihat. Baik. Ini bapak-bapak nanya sama ibunya. Pertama, ibu, ruqyah ini akan berlaku 3 bulan. Lama nggak? Lama nggak 3 bulan? Kalau penyakitnya 30 tahun, 3 bulan itu sebentar, ya. 3 bulan dari 3 hari pertama. 3 hari pertama cukup baca ayat di pagi hari. Zikir pagi petang seperti itu.
atau ayat kursi saja, ya. Maka hari keempat baru buat air ruqyah seperti tadi, ya, di 2 liter air, bagi 3, sepertiga minum, sepertiga mandi, sepertiga cipratan di rumah. Bisa dipahami ya? Bisa kan? Nah, berarti Anda sudah punya ilmu untuk 6 hari ke depan. Betul? Bisa dipahami ya? Baik. Hari ke-7 ambil 20 liter air. 20 liter air. Baik. Bacakan surah Al-Baqarah semampunya. Misalkan sehari baru dapat 100 lembar, ya udah besok 200 lagi, besok sudah selesai, lanjutkan hari berikutnya lagi. Gitu. Jadi 3 hari selesai. Selesai? Enggak selesai, enggak selesai dalam waktu 3 hari, selesaikan dalam 7 hari. 7 hari. Selesai enggak 7 hari? Selesai ya. Maka air yang dibacakan Al-Baqarah tadi, yaitu 20 liter, 1 galon ya, 20 liter itu, maka ambil setiap hari 2 liter. Ambil setiap hari 2 liter, lalu gunakan seperti hari ke-456. Jadi 2 liter campurkan dengan herbal diminum, campurkan dengan seember air dimandikan, campurkan dengan seember air lagi, cipratkan seluruh rumah. Baik, ya. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, hari ke-15 sampai hari ke-40, ambil air yang baru 20 liter lagi, campurkan dengan sisanya yang stage ketiga. Bacakan Al-Baqarah 1 hari 1 putaran, terus menerus sampai hari ke-40. Hari ke-41 tambahkan Al-Imran sampai hari ke-70. Tidak usah mandi lagi, cukup baca saja. Hari ke-71 sampai 100 bacakan seluruh Al-Quran sisanya. Itu namanya ruqyah mandiri holistik. Ya, ruqyah mandiri holistik. Bapak-bapak mau belajar juga, barangkali ibunya lupa ya. Ini Pak, untuk mengobati orang gila sekalipun, ya, daripada orang gila itu diikat terus, kasihan. Ya, untuk Anda yang kecanduan narkoba, lakukan ini. Untuk Anda yang kecanduan rokok, yang ingin berhenti, ya, lakukan ini. Untuk Anda yang tidak berwibawa di hadapan istri Anda, lakukan ini. Berwibawa fisiknya atau pengaruhnya, ya, bisa lihat. Untuk Anda yang memiliki masalah-masalah sihir penahun, ya, lakukan ini 3 bulan, serius. Nggak sembuh, telepon saya kasih yang lebih berat lagi. Ya, hari pertama apa? Hari pertama cukup baca doa dzikir pagi petang, minimum ayat kursi pagi sore. Ya. Hari ke-1, ke-2, ke-3. Hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 bikin air ruqyah seperti tadi 2 liter, bagi 3. Sebagian minum, sebagian mandi, sebagian cipratkan. Ciprat rumahnya bagaimana Ustaz? Bicara. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Di pintunya siramin. Ya, di pintu-pintu, di dapur, pekarangan rumah, semua siram. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenceng apa pelan? Kenceng. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Gimana tukang sihir itu lihatnya? Siram juga Bapak. Ya. Malu pada tanya Ustaz pakai helm. Ya. Atau malam hari. Ya. Ibu malas suruh pembantunya sambil ngepel, lakukan itu. Ya, itu cara ruqyah rumah. Enggak usah tunggu ustaznya. Harus bayar. Ya, lakukan sendiri. Bisa ya? Kemudian hari tadi sampai hari ke-6 begitu lakukan. Hari ke-7 ambil 20 liter. 20 liter, bukan 2 liter. 1 galon. Bacain surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah.
Sehari 1 putaran. Kalau nggak bisa bagi 2, kalau nggak bisa bagi 3, kalau nggak bisa bagi 7, sehingga hari ke-14 sudah selesai. Baik Pak, setiap hari di hari ke-7 sampai hari ke-14 itu ambil 2 liter, minum, mandi, ciprat. Ya. Baik, hari ke-15 pasti ada sisanya dari hari ke-14. Ya. Campurkan dengan air baru 20 liter lagi, bacakan surah Al-Baqarah setiap hari 1 putaran sampai hari 40. Hari 41 sampai 70 bacakan Al-Imran tambahannya. Hari akhirnya sampai hari ke-100 baca seluruh Al-Quran. Hancur sihirnya, hancur. Ya, lihat. Di Makassar ada seorang yang memiliki penyakit kanker darah stadium 4. Ya. Nah, mana kemudian masih ada nggak kemudian? Ada nggak bukti dia? Ada ya di belakang tuh ya, paling belakang. Baik, dari Makassar. Beliau memiliki pasien kanker darah stadium 4. Dia cari informasi bagaimana meruqyah kanker darah. Dan saya termasuk orang yang lama sekali Pak mensosialisasikan ruqyah kanker ya. Banyak yang sembuh alhamdulillah. Kemudian bukti dia ini mengatakan baca lagi surah Al-Baqarah. Kata pasiennya berapa kali? Baca 1 kali saja setiap hari 1 putaran selama 7 hari. Nah, pasiennya ini dengar di telepon baca Al-Baqarah 7 putaran setiap hari. Maka apa yang terjadi bos saudara? Ini pasien sudah sakit kanker stadium 4 ya. 2 minggu lagi mau dioperasi, suruh baca Al-Baqarah 7 kali. Gimana rasanya itu? Ya udah lemes, ya udah sakit, ya udah capek, ya, tapi tetap dia baca. Dia baca 7 putaran, berhasil ternyata. Tapi hari pertama saja, hari kedua baru putaran kelima tumbang, pingsan. Ayo gimana? Ya akhirnya keluarganya membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit ketemu dokter yang mau operasi dia, yang mau kemo dia, dan disadarkan sama dokternya dengan obat ya. Dibangunkan dari pingsannya, kemudian ditanya, dokter ini bertanya, obat apa yang kamu makan? Berobat sama siapa? Dengan apa? Lalu wanita ini mengatakan, saya tidak berobat apa-apa dok, hanya baca Quran. Dan dokternya mengatakan, Masya Allah, luar biasa, kanker Anda negatif, tidak ada satupun sel di dalam tubuhnya yang terjangkiti kanker lagi. Hancur lebur kankernya dengan baca Al-Baqarah berapa putaran? 12 putaran. Tapi jangan pikir Anda akan hancur dengan 12 putaran. Mungkin setannya lebih banyak ya. Nah, bisa jadi 20 putaran, bisa jadi 30 putaran. Ini standarnya. Ya, maksudnya gangguan ringan bisa sembuh dengan air ruqyah ini seketika. Bagaimana? Bapak Ibu lebih sehat nih hari ini? Lebih enak nih? Duduknya, matanya, hatinya, ya? Ya, lebih sehat. Baik, maksudnya inilah yang dimaksud terapi Al-Baqarah atau terapi mandiri holistik. Lanjutkan. Ini adalah faedah surah Al-Baqarah. Ada 10 faedah Bapak sekalian. Ada 348 hadis menerangkan tentang surah Al-Baqarah. Luar biasa, ya. Yang pertama, akan menjadi penolong, pembela di hari kiamat. Tukang sihir akan kalah dengan surah Al-Baqarah ini. Bapak mau tahu sama tukang sihir, baca dulu Al-Baqarah sampai selesai, hadapi tukang sihir di mana saja pasti dia kalah. Yang punya ilmu kebal pasti rontok. Yang punya ukur jarak jauh pasti dia yang terpental. Surah apa? Al-Baqarah. Dijamin Nabi SAW. Tapi Anda jangan coba-coba tantang tukang sihir tanpa bekal. Ya, ini bekalnya. Surah Al-Baqarah. Hafalkan, miliki. Ya, itu senjatanya Aus. Hasil silahul Aus. Ya. Setan akan pergi 3 malam. Ya, orang gila akan sembuh. Ada 10 ayat ruqyah di dalamnya. Dan ada ayat teragung di dalam surat Al-Baqarah.
yaitu ayat kursi. Di dalam surat Al-Baqarah ada nilai-nilai sholat, doa, dan baca Quran itu sendiri. Dikabulkan doa orang yang membaca surah Al-Baqarah, ya, diwarisi mahkota di surga. Yes, yang menghafal surah Al-Baqarah Al-Imran ini akan diwarisi mahkota orang tuanya, anak yang menghafalnya. Tidak bisa dikuasai tukang sihir, dia adalah senjata langit, tolak bala, dan setan dari rumah orang yang membaca surah Al-Baqarah. Ya, baik sekalian, seperti itu. Ini detailnya boleh baca-baca sendirilah nanti ya. Khawatirnya terlalu banyak materinya ini. Bapak Ibu sekalian boleh download materi ini ya, sebanyak 500-an slide lebih, sebanyak 10 konten-kontennya sangat banyak. Nanti di rumah rehab Sinjai ya. Jadi di Sinjai ini ada rumah rehab kami, mainlah ke sana ya, dan ngobrollah di sana. Baik Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ini yang terakhir, ada herbal-herbal untuk Anda beli atau Anda cari seandainya kami tidak punya ya. Dari ajwa, dari madu, dari bidara, ini sangat baik sekali ketika dikolaborasikan dengan ruqyah syariah, dengan ruqyah syariah. Imam Ibnu Qayyim dia mengatakan pengobatan Nabi itu ada 3. Yang pertama wahyu, yang kedua adalah tradisional, yang ketiga adalah campuran daripada keduanya. Dari pohon bidara itu bisa diambil macam-macam khasiat. Ada madunya, ada sabunnya, ada aromaterapinya, ada juga hal-hal lain ya. Ini yang disebut daun bidara. Pernah lihat nggak? Ada durinya ya. Ini pohon surga yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Baik sekalian ya. Ini bisa diambil berapa lembar tadi? 7 lembar per gelasnya ya. 7 lembar per gelasnya. Bisa dicampurkan madu. Ini kurma ajwa. Ajwa alia itu ajwa yang berwarna hitam ya, agak kecil, dia lembut dan enak. Harganya lebih mahal daripada ajwa Madinah. Ini ajwa Madinah. Baik, seperti itu Allah ya. Kemudian kami memiliki pohonnya di Madinah sebanyak 25 hektar ya, dan ini hasil panen yang tahun lalu. Kurma ajwa langsung dari tanah aliyah seperti ini Pak ya. Ada apa bedanya dengan ajwa biasa? Serat-seratnya lebih banyak. Ada yang mau coba? Ya. Enak Pak, yang gratis itu enak ya. Baik. Ini sunahnya 7 butir ya. Tapi kalau satu orang 7 butir langsung habis. Ya. Baik. Ibu-ibu nggak mau ya? Ibu nggak mau. Baik. Mau? Ya udah. Ini nggak mau ibu ya. Ibu ini sunahnya 7 butir, tapi satu orang satu aja ya. Ya bisa. Panitia boleh bantu. Boleh bantu. Ini hadiah. Kamu juga tuh ya. Ini pohonnya Mas ya. Pohonnya. Jadi kalau kurma biasa itu dari hijau ke kuning ke merah. Kalau ajwa itu dari hijau ke merah hitam. Begitu ya. Baik. Nah, ini lebih dekatnya lagi. Nah, seperti ini. Kita impor sendiri untuk memastikan ini asli dari tanah aliyah, gitu ya. Karena yang anti sihir jenis ini di Indonesia ada 235 distributor, termasuk di Sinjai ada. Kita siapkan agar mudah, langsung dibungkus di
di box dari Madinah dikirim ke sini untuk memastikan ini asli ya, Ustaz. Baik. Jadi kalau Anda makan kurma ajwa tapi tidak sembuh, mungkin cuma 1 butir karena gratis tadi. Harusnya berapa? 7. Kalau 7 butir tidak sembuh juga, mungkin hanya 1 pagi karena harusnya dia jadi sarapan pagi gitu, terus menerus. Ya. Kalau sudah sarapan 7 butir tidak sembuh juga, mungkin ajwanya ajwa Madinah. Jangan asal hitam saja, ya. Ajwa aliyah ada karakternya. Nah, ini jadi langsung hitam dari pohonnya, ya, dan dipilok khususnya ya, dan diwarnai. Baik, ada sertifikatnya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh pedagang lain. Baik, mereknya adalah Aliyah Dates Unai. Unai ini singkatan nama saya sendiri untuk memastikan kaum muslimin melihat ya, produk yang asli. Ada juga bajakah Ustaz. Bajakah ya, ini dari Kalimantan. Bajakah ini Bapak dan Ibu sekalian, ada yang tampala, ada yang kalarawin ya. Kalau Anda punya penyakit tadi mau berhenti merokok ya kan, bisa minum ini, besok sudah tidak merokok lagi. Jadi yang masih mau merokok jangan minum, menyesal besok bisa merokok lagi ya. Nah, cara ngambilnya begini, langsung di hutan, diminum dari akarnya. Kalau bisa ke Kalimantan sana, ya maksudnya. Tapi kalau takut keburu lewat, ya, kita siapkan dalam bentuk tadinya mau dibuat begini, dimasukin botol gitu ya dijual, tapi takut basi, maka kita buatkan teh bajak. Kalau ini memang tidak ada hubungan dengan sihir, tetapi mengobati penyakit yang dibuat oleh tukang sihir. Asam urat, kolesterol, ya itu bisa sembuh juga. Begitu diabetes untuk yang alawin. Nah ini dia kanker, ibu ya, kanker, tumor, benjolan, stroke, TBC, prostat, gondok, miom, kista, kelenjar getah bening, dan stamina pria wanita. Ini tampala yang dosis tinggi. Kalau asam urat, diabetes, asma, pegelinung, darah tinggi, kram, liver, pinggang, asam lambung, itu akan sembuh dengan cepat dengan kalarawin yang dosis rendah. Begitu. Nah ini dia. Jadi kita buat teh jadinya. Jadi teh bajakah. Begitu maksudnya. Ini informasi saja ya. Tapi kalau mau beli kami ada. Baik, supaya mudah kan, nanti bapak ke hutan salah pohon nanti ya nyarinya. Ini seperti ini, akar. Ada nggak sih di sini? Mungkin ada ya, di hutan-hutan Palimo apa di mana? Di Ponorogo mana? Rongkong, hutan-hutan di sana coba dicari ya. Baik, kemudian saya beri brand di sini bajakah. Baik, ya kemudian tadi air rukiah ini bisa dicampur dengan air bajakah itu. Atau kurma ajwa tadi bisa di blender lalu dirukiah. Ini sinergi kekuatannya, dahsyat sekali. Nah ini daun bidara, kalau Anda ambil 7 lembar lalu di blender, hasilnya begini, ibu-ibu ya. Hasilnya seperti ini Bu. Nah ini tangan saya dulu waktu di Brunei Darussalam mengobati orang gila. Orang gila itu bisa sembuh dengan 3 hari saja ya, dengan izin Allah. Kalau gilanya baru 2-3 tahun. Kalau gila dia sudah 30 tahun, kita kemarin di Gorontalo merukiah orang gila 30 tahun. Ya, dirukiah cuma sampai senyum. Ya, tapi alhamdulillah 20 tahun gak senyum kan? Ya, dirukiah sekali mulai senyum. Mulai bebannya mulai longgar. Jadi kalau bapak lihat temennya gak senyum-senyum, coba rukiah. Itu bebannya tinggi, itu beban hidupnya tinggi. Baik, bisa lihat ini tadi daun bidara, ini produk-produk dari bidara, ada minyaknya ya. Selanjutnya hubungi tim kami lah ya, yang urusan begini, teman-teman bisa siapkan. Dan ada juga ini barangkali Pak Ustadz bingung saya lihatnya, semua bagus nih, yang mana yang paling bagus? Nah, ini madu rehat, ini yang paling lengkap. Di sini ada zaitun 17%, ada batu sauda, ada sidr 10%, ada madu
madu dan ada propolis 1%, ya. Propolis 1%. Nah, ini kalau saya lihat ini disebut madu rehat. Kita sudah produksi banyak, alhamdulillah 2 tahun ini. Diuji cobakan lebih dari 5 tahun di 4 benua, ya, sampai Afrika kita bawa. Ya. Kita coba penyakit-penyakit orang-orang yang ada di kutub utara, di Oulu sembuh juga, ya. Yang ada di Afrika bagus juga, yang ada di Australia sama juga, Malaysia bagus juga. Masa orang India nggak sembuh, ya? Nah begitu saja. Kalau nggak sembuh berarti kuat, orang India kuat, ya. Ini dia madu rehat. Jadi dia untuk seluruh gangguan sihir di tubuhnya, gitu ya. Baik. Kemudian ini produk-produk kita ada air zam-zam, ya, ada Silver Plus untuk pegel-pegelnya, ada madu murninya, ada serbuk daun bidaranya, ada bidara sabunnya, ada untuk batuk demam pileknya, ada sampo-nya, ada madu rehat, ada ini kapsul cuci darah, ya. Ini semuanya ada. Ini ready stock di setiap rumah-rumah rehat. Kalau bapak ibu ingin ambil, ya silakan, ganti ongkos produksinya, ya. Tidak mahal, ya. Itu dengan harga yang biasa. Baik, itu akhir perjumpaan kita. Semoga Allah Taala mempertemukan kita kembali bapak ibu sekalian. Ya, saya mengucapkan jazakallahu khair atas infaknya. Semoga menjadi jalan untuk kesembuhannya dan jadi amal jariah untuk anda sekalian. Rehab hati sudah berkelana ke 4 benua dan konsep ini sudah diterapkan di sana, dan alhamdulillah bekerja juga di Nusantara, ya. Di Indonesia ada 152 cabang dari 500 yang kami rencanakan. Ya, ke depan, di 10 tahun ke depan kita ingin membangun 7 ribuan cabang. Sampai 2050 kita ingin membangun 70.000 trainer. Ya, ini adalah misi kami untuk meruntuhkan perdukunan di negeri ini, ya. Dan Bapak sekalian, untuk mewujudkan visi itu, hari ini kami memiliki beberapa divisi, ya, yang ada di depan ini. Ini adalah divisi-divisi yang dibangun oleh Rewanti Foundation, ya, yang juga ada di Sinjai ini. Dan kita sedang membangun Islamic Center, ya, seluas 1 hektar di Bogor. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan segera, ya. Dan ini akan menjadi pusat dakwahnya. Dan kami akan bangun juga di 70 titik lainnya di Indonesia, ya, termasuk di Sulawesi ini. Kita ada 1 cabang di Masamba, ya, sedang berdiri juga. Ini kelak akan menjadi pusat pelatihan ruqyah syariah, ya, letaknya di Bogor. Nah, nanti latihannya seperti ini dari masjid-masjid. Ini akan mencetak 70.000 ruqyah syariah insya Allah untuk negeri ini, ya. Jika ibu ingin konsultasi, ini nomor BBC Ruqyah 08211 73500 77. Ya. Jika mencatat nomor saya juga boleh. Ini 08222 111 2219. Demikian sekalian. Cepat sekali waktunya habis, ya. Silakan, ini nomor saya boleh dicatat. Tahun depan 2021 saya sediakan 12 slot training di luar Jakarta. Jika Sinjai ingin mengambilnya, segera lakukan koordinasi, ya. Mungkin kerjasama sama pemerintah, mungkin kerjasama sama ormas masyarakat di sini, ya. Mungkin kerjasama dengan tokoh-tokoh. Dipersilakan bikin yang lebih besar lagi. Kalau bisa 3 hari 2 malam, nah, itu baru semuanya bisa tersampaikan dengan baik, ya. Semua pertanyaannya habis, dan juga mudah-mudahan sembuh. Baik, bisa lihat. Demikian barangkali serta kita akan langsung terapi ruqyah di sesi akhir ini. Jika Bapak Ibu sekalian ingin berinfak, ya, untuk pembangunan masjid, tahfiz Quran, anak-anak santri kami, ya, ataupun infrastruktur dakwah kami, boleh. Kita punya divisi sosial, Project Hamid, ya. Ini adalah nomor rekening
saat ini saya sedang membangun Masjid Aula Bambu di Bogor sebagai pusat pelatihan ruqyah syariah pertama. Ya, ini akan dibangun dalam 1 bulan. Kami ada sudah terkumpul dana 200 juta dan perlu 150 juta lagi. Saya tunggu, ya boleh hubungi saya langsung nanti jika ingin berwakaf ya untuk kaum muslimin. Dipersilakan. Nah, adapun kotak infak yang berputar ini adalah untuk operasional di acara ini. Dipersilakan jika Anda ingin berinfak sebelum mulai terapi ruqyah syariah. Baik, ada yang mau bertanya silakan sambil ruqyah ini dimulai. Silakan. Warna apa pertanyaan? Langsung. Waalaikumsalam. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami efektifnya dan efisiensinya dalam dunia ruqyah. ya. Seandainya atau sekiranya itu ayat-ayat ruqyah itu direkam, Ya. terus kita gunakan sebagai media dalam melakukan ruqyah. Ya. Pertanyaannya, seperti apakah nilai spiritualnya, emosionalnya yang dihasilkan dalam ruqyah itu sendiri dibanding dengan langsung Ruqyah langsung ya. Itu pertama. Ya. Yang kedua, ada kemungkinan misalnya kita membaca ayat ruqyah itu mungkin namanya pemula atau orang yang pemula dalam membaca ayat Al-Quran itu mungkin tajwidnya Ya. sebagainya itu kurang memenuhi bagaimana yang dicontohkan dalam membaca ayat Al-Quran. Baik. Itu hasilnya seperti apa? Mohon penjelasan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya terima kasih Wan Anwar. Ya. Pertama, apakah ayat-ayat yang direkam itu efektif untuk ruqyah mandiri? Jawabannya betul. Sudah tersebar luas. Ini saya memiliki, Bapak Ibu sekalian yang peduli terhadap materi ini ingin menindaklanjuti. Ini ada folder, isinya adalah 10 giga, 10,8 giga. Ya, isinya adalah audio ruqyah, buku rehab hati, diktatnya, kemudian ada e-book Umurapik juga ruqyah untuk muslimah, ya, ada faedah surah Al-Baqarah. Di sini juga ada presentasi ini yang siap cetak, ya. Juga presentasi realitas full yang Anda saksikan ini. Juga ada e-book ruqyah mandiri holistik khusus ruqyah mandiri holistik, ya. Dalam penjelasannya ini bisa dicetak dan disebarluaskan. Ada silabusnya dan juga ada beberapa produk-produk kami di sini barangkali ingin melihat langsung madu-madunya, ya, sido dan lain-lainnya. Juga di sini ada audio ruqyah. Nah, audio ruqyah. Ini Pak Anwar, ya. Ini adalah rekaman ruqyah saya di bulan Maret. Seperti ini. Ini bisa diputar dan kemudian diperdengarkan. Jadi seperti ini, ya. Juga ada rekaman dari para masyayikh yang lainnya, ya. Itu bisa Anda dapatkan di sini di folder ini. Saya berikan lebih banyak lagi, ya. Banyak sekali videonya. Ada ayat-ayat ruqyah dari Syekh, misalkan ini. Ini bisa disimak, ya. Banyak saya berikan. Itu bagaimana efektivitasnya? Bagaimana? Nanti mengkopinya ke rumah rehab Sinjai saja, ya, kecuali beberapa orang. Bagaimana efektivitasnya misalnya? Kalau ruqyah hari ini direkam, lalu Anda dengar lagi, Anda sebarluaskan,
Justru itu lebih bagus daripada potongan-potongan ayat yang dikombinasikan dari protokol. Kenapa? Karena dalam ruqyah masa langsung, dalam terapi ruqyah langsung itu ada energi yang berbeda, begitu ya. Ada intonasi khusus, ada kekuatan khusus, lebih kuat. Kemudian bagaimana kalau terjadi reaksi, begitu ya? Nah, bagaimana kalau tidak akan terjadi reaksi kalau ruqyah sendiri? Reaksi penyerang kesurupan itu kalau diruqyah orang, tujuannya untuk memalingkan konsentrasi peruqyah. Kalau ruqyah mandiri paling dibuat malas untuk ruqyah mandiri dan takut sehingga orang tidak tahu. Kemudian pertanyaan kedua apa Pak? Sudah terjawab. Tajwid. Jadi tajwid dalam Al-Quran itu wajib. Kalau salah dia dosa. Tapi perhatikan Bapak sekalian, kalau musuh sudah depan mata, apakah kita perlu mempertimbangkan lagi senjata kita tajam apa tidak? Hah? Musuh depan mata nih, kita pikir aduh pisaunya tumpul nih, besok aja deh. Kalau sudah tajam, keburu ketusuk kita. Ya, begitu ya. Maka kalau musuh sudah depan mata, yang harus dilakukan adalah menganalisa kelemahan dia di mana, lalu tusuk di situ, meskipun tumpul, begitu. Jadi ketika Al-Quran itu baik tajwidnya seperti pisau yang tajam. Kalau hafalannya banyak, seperti pedang yang panjang dan berat lebar, begitu. Ya. Kalau akidahnya kuat, tangannya kuat. Kalau dia ahli di bidang ruqyah itu sendiri, dia mengenali kelemahan musuhnya, begitu. Ya. Kalau dia hebat tazkiyatun nafsnya, jiwanya sudah bagus, tenang, maka dia seperti memiliki racun yang bisa mematahkan dalam satu tusukan, begitu. Jadi kita lihat diri kita, lalu mulailah bertempur dan perbaiki bacaannya. Jadi intinya tumpul sekalipun, kalau musuh sudah depan, tusuk aja dulu, begitu. Sambil kita perbaiki senjata kita. Barakallahu fikum. Cukup ya, Ibu sekalian. Kita waktu menjelang maghrib, kita mulai terapi ruqyah yang terakhir, insyaallah. Ya, langsung pertanyaan boleh? Ya Pak. Ya, baik. Mata yang sudah dioperasi karena katarak. Pertama, saya pernah meruqyah seseorang yang buta 34 tahun dan sembuh. Ini saksi-saksinya mungkin hadir hari ini juga ya. Ustaz Fatah juga menyaksikan waktu itu ya. Ustaz Anca juga. Nah, masih ada di YouTube ya. Nah, meskipun beliau sudah wafat 34 tahun. Baik. Di Papua saya meruqyah lagi 1 jam meruqyah, gemetar tapi tidak sembuh. Jadi ada kemungkinan gangguan pada mata, bisa juga tipu daya setan. Tapi kalau sudah dioperasi Pak, syarat-syarat telah putus. Begitu. Ya, urat-urat telah putus. Jadi ini Bapak harus lebih bertanya kepada dokter ini, karena dokter yang telah melakukan operasinya. Allah alam, jika Allah izinkan bisa saja. Ya, nah, jika Allah Taala izinkan bisa saja. Namun secara logik kalau sudah dioperasi agak sulit karena organ-organ tubuh telah putus. Ruqyah syariah ini untuk menghancurkan ikatan-ikatan sihir pada saraf. Tapi kalau sarafnya telah terputus agak sulit, gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila orang yang sudah diruqyah juga sudah sembuh, apakah tidak ada salah? Apakah seorang itu kalau sudah diruqyah lalu setan tidak menyerang lagi? Nah, boleh tanya sama jinnya. Om Jin, kalau diusir hari ini besok datang lagi nggak? Kira-kira gimana Om Jin? Datang. Makanya kata Nabi, baca ayat kursi itu bukan sekali seumur hidup, tetapi setiap hari, bahkan pagi dan sore. Maka ruqyah mandiri ini, ya, semuanya saya siapkan untuk agar ketika dia datang kita bisa antisipasi. Begitu Pak. Nanti kalau setan sudah mengenal kita sebagai peruqyah,
Dia akan mikir ribuan kali untuk nakutin kita. Misalnya kalau ada pocong depan saya ketawa, saya jadi ketawa juga. Kira-kira bingung nggak pocongnya? Bingung kata pocong. Wah, yang ini nggak bisa, dia bilang. Ganti cara lain. Muncul dia dalam bentuk wanita cantik. Seperti itu ya. Jadi tipu daya 1, tipu daya 2, tipu daya 3, terus menerus. Manusia senantiasa diganggu setan. Maka kita harus bersiap siaga dan mengambil mereka sebagai musuh, bukan teman. Ya. Banyak pertanyaan hamba Allah, mungkin kurang puas, kurang banyak, kurang lama, tapi waktu terbatas. Ya. Besok saya harus siap-siap ke Makassar untuk event berikutnya. Semoga Allah berteman kita di pertemuan berikutnya yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih surganya Allah. Mari kita siap menurutnya. Ya. Siap. Sekarang perhatikan diri Anda, ya, khususkan untuk terapi dirinya. Sebelumnya saya ambil perjanjian dulu, boleh? Nah, untuk melepaskan apa? Jenazah. Kalau Anda ikuti ikrar ini, bisa jadi yang tadi tidak ada reaksi itu langsung reaksi. Ya, baik. Silakan diacungkan jari seperti itu. Semakin kuat keyakinannya semakin tinggi. Ya. Kalau gini itu tadi yakin. Baik ya, baik. Silakan ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kurang berwibawa ya. Setannya ngetawain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon perlindungan dan kekuatan darimu. Ya Allah, di atas namamu, sore ini hamba berikrar, hamba ikrarkan untuk berlepas diri dari seluruh perjanjian, seluruh ikatan, persekutuan, akad batil antara kami dengan bangsa jin. Ya masyarakat jin, wahai masyarakat jin, wahai musuh-musuh Allah yang terkutuk, mulai hari ini tidak ada lagi perjanjian antara kami dengan kalian. Ya Allah, seandainya masih ada ikatan, perjanjian, persekutuan antara kami dengan bangsa jin, antara ayah-ayah kami, antara ayah ibu kami, antara leluhur kami, keluarga besar kami, dan seluruh keturunan kami dengan bangsa jin, maka ya Allah, putuskanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, seandainya dalam jiwa raga kami ada amalan-amalan yang tidak Engkau ridhoi, yang menjadi kekuatan, yang mendatangkan setan, yang menghalangi ketaatan kami kepadamu, maka ampunilah ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, lepaskanlah kekuatannya, batalkanlah kekuatannya, seret mereka keluar dari tubuh hamba. Pegang perutnya, ya, perhatikan, pegang perutnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seret ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepaskan dari mulutnya. Tepuk-tepuk dadanya. Ukhruj ya Allah. Ayo pukul dadanya. Ukhruj ya Allah. Keluar dari musuh-musuh Allah. Lehernya juga tepuk-tepuk.
Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Baik, bagaimana rasanya? Kalau merintih, mual, pusing, ya. Sekarang duduk, bersimpuh, ya, urutkan tangannya, simak bacaan Al-Quran ini maksudnya dengan hati yang khusyuk, tidak lama. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita semua. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wahamah wa min kulli ainin lamah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajid wa uhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhikum, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ya masrajid, hai kalian makhluk-makhluk jin yang tinggal di lambung manusia ini, yang tinggal dalam jantung manusia ini, yang tinggal di dalam darah mereka, keluarlah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluarlah kalian musuh-musuh Allah. Kembalilah ke negeri-negeri kalian. Lepaskan cengkraman kalian di akal mereka. Lepaskan kesedihan yang kalian buat di dalam hati mereka. Keluarlah kalian seluruhnya. Ukhruj ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Silakan apa-apa Allah disimak. Ini untuk Anda, untuk kesembuhan jiwa raganya. Jangan ditahan. Jika ada sesuatu yang mendesak untuk keluar, muntahkan, lepaskan. Ya. Itu penyakit yang mau keluar. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ayo keluar, keluarkan dari jiwa mereka. Ukhruj ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما
وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله سخطا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يقولون برجال من الجن فجاءوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وهي
وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأخذه شهاب ثاقب. Sekarang Bapak Ibu coba letakkan di dadanya, tepuk-tepuk ringan, ya. Silakan Anda juga tepuk-tepuk ringan di area-area yang Anda rasa kurang nyaman sore ini, ya. Silakan. Boleh di leher, mungkin diusap di kepala atau di lambungnya. Silakan lakukan sesuatu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita tutup dengan al-ikhlas hafalan dan nanas, ya. Libatkan diri Anda, Iwan, Bapak-bapak, ya. Mari baca ikhlas hafalan dan nanas untuk menutup rukyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Usahakan di seluruh tubuhnya. Allahumma amanna bil Quran. Semoga Allah berkahi kita semuanya dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran yang saya bacakan dan Bapak Ibu simak dari tadi dari pagi. Semoga acara ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Semoga Allah selanjutnya saya mendengar kabar baik dari Jakarta. Ada hamba Allah yang berikrar untuk berwakaf 1,3 miliar tanggal 28 Desember ini. Semoga Allah Ta'ala teguhkan niatnya dan semoga Allah wujudkan untuk pembangunan Islamic Center ini, ya. Dan alhamdulillah, ya, seperti inilah dakwah kita tanam di sini, buahnya hadir di tempat yang lain. Mudah-mudahan suatu hari nanti hasil dakwah kita, seluruh panitia, seluruh tim rehab hati dan juga pihak donatur dan PKM masjid dan semua yang mensupport program ini menjadi buah yang manis yang akan kita petik di akhir nanti. Dan semoga Allah Ta'ala sempurna Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Ta'ala uraikan masalahnya. Yang sendirian semoga Allah dekatkan jodohnya. Yang nanti anaknya semoga Allah segera hadirkan buah hatinya. Yang sedang
berhutang semoga Allah melunasi utangnya, yang keras hatinya semoga Allah lembutkan, dan terakhir semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Nurdin Al-Indonesia yang alhamdulillah terus yang bersama kita selama sehari ini untuk kemudian tentunya meneguhkan hati kita bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh, insyaallah. Sebelum kita mengakhiri majelis ini, saya harap sebelum kita tutup majelis ini terlebih dahulu kita menyaksikan beberapa kegiatan sebelumnya. Yang pertama, kami mengharap kepada Bapak Jubir Usman selaku Kepala Pembangunan Masjid Jami Nairul Maram untuk kemudian memberikan plakat bersama dengan pengurus Bapak Musawir selaku Ketua DPRD Kabupaten Mesinjai dan Pak Abdul selaku pengurus masjid, Pak Mulis juga dampingi Pak Kapalah dan seluruh pengurus yang ingin mendampingi Bapak Ketua Pembangunan kita bersama-sama. Kemudian kita ambil gambar dan kita lestarikan bahwa Nailul Maram pertama kali mengajar Ustadz untuk menginjakan dan berbagi di masjid tercinta kita ini. Kepada Bapak kami persilakan maju ke depan. Dan Ustadz terkenal berdiri, teman-teman panitia siap di caption silakan Pak Juri, silakan Bapak pengurus Pak Imam, silakan bergabung untuk mendampingi ketua kita dan kita ambil. Silakan Pak Juri menghadap kamera. Ustaz Gusman silakan didampingi Pak Kepala. Alhamdulillah, ini adalah bentuk pujaan hati kepada pengurus, kepada Ustaz. Selanjutnya mungkin foto menghadap ke depan Pak Jubir sebelah kiri berkenan mungkin Ustaz dengan pengurus, Ustaz berada di tengah, pengurus bisa mendampingi. Silakan Ustaz, silakan kiri kanan, Ustaz Pak Kepala mendampingi. Silakan kita ambil gambar. Mungkin bisa jadi buah kalender di 2021. Insyaallah. Silakan Bapak pengurus. Baik. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin dua-duanya seperti ini kan dirapatkan tangannya. Ini logo Rirapati yang menjadi kebanggaan kami. Dan setiap momen foto tak terlupakan. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada pengurus Masjid Jami Nailul Maram yang alhamdulillah berkenan masjidnya kami, masjid untuk kami gunakan kegiatan kali ini insyaallah. Semoga ini bukan pertama kali, ini adalah hal yang berkelanjutan insyaallah dan mungkin lebih besar lagi. Semoga jamaah berkenan insyaallah. Baik, kembali kita perbaiki majelis kita. Sebelum kita tutup, silakan kita perbaiki majelis kita untuk kemudian kita tutup dengan baik-baik. Silakan duduk. Duduk dulu, kita tutup dengan baik-baik. Mohon maaf Baik, untuk akhwat tentunya untuk foto bersama Ustaz jangan saat ini momennya mungkin tidak tepat karena sudah maghrib. Begitu pula dengan ikhwan insyaallah kalau Ustaz juga akan berkenan untuk bersih-bersih untuk menyambut maghrib, dan insyaallah di momen-momen selanjutnya kita akan bertemu kembali. Kemudian informasi selanjutnya, Ustaz masih ada di Sulawesi Selatan dan masih ada 2 agenda di Makassar. Ada event spesial yang kemudian akan dihadirkan oleh teman-teman di Rirapati Makassar di Hotel Artama insyaallah fasilitas yang memanjakan akan kita nikmati di sana. Bagi keluarga besar
di Kabupaten Sinjai atau di kota-kota lain yang ingin bergabung, silakan di kontak FB teman-teman di Real Hati Makassar. Di sana ada info detailnya untuk kemudian kegiatan hari Ahad nanti. Jadi silakan bergabung. Kemudian untuk teman-teman saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Sinjai, untuk kemudian mungkin senang dengan Real Hati, senang dengan dakwahnya, kemudian kita bercita-cita ingin bangun Real Hati itu dikenal di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung kita. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mendakwahkan ini insyaallah, dan tentunya dengan izin Allah. Oleh karena itu kami ucapkan kepada seluruh jamaah, kepada seluruh donatur, kepada orang tua kami, pengurus masjid Jami Nailul Maram, untuk kami aturkan banyak-banyak jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menggunakan tempat ini insyaallah. Semoga Allah senantiasa membalas dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, baik donatur dan seluruh orang yang terlibat, terutama teman-teman panitia yang tentunya saya tidak tahu dari awal persiapan hingga detik hari ini bagaimana antum menyita waktu luar biasa. Namun semoga Allah menjawab doa-doa selama ini yang kemudian antum panjatkan insyaallah. Baik, tanpa berpanjang lebar karena sudah mau maghrib dan teman-teman panitia sedang prepare, insyaallah kita tutup majelis kita ini agar barokah dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.